SpongeBob SquarePants, kartun yang sampai saat ini masih kita tonton di Global TV ini, akhirnya muncul juga film ketiganya. Film ini berjudul Sponge on the Run, yang menceritakan petualangan SpongeBob dan Patrick mencari Gary. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke ceritanya. Cerita diawali dengan kehidupan damai SpongeBob di Bikini Bottom. SpongeBob yang bersenang-senang dengan Patrick dan Gary, Plankton dengan rencana jahatnya, Sandy yang sedang membuat robot, dan Squidward dengan kehidupannya yang penuh kesengsaraan. Pada saat Krusty Krab dibuka, Plankton dengan teleskop besarnya memata-matai Krusty Krab. Plankton bilang ia akan menjalankan rencana jahatnya malam nanti. Dia bilang kalau malam itu ia tidak akan gagal menjalankan rencananya. Menurut Plankton, Tuan Krab tidak akan bisa menghalangi rencananya. Namun menurut analisis Karen, penyebab kegagalan Plankton selama ini bukanlah Tuan Krab, melainkan SpongeBob. Namun Plankton tidak percaya akan hal itu. Datanglah Sandy ke Krusty Krab dengan maksud untuk menjual robotnya yang bernama Otto kepada Tuan Krab. Sandy bilang kalau Otto bisa menjadi seorang pemilik restoran otomatis. Namun karena mengira Otto mahal, maka Tuan Krab pun langsung menolaknya. Namun saat Sandy bilang Otto tidak perlu dibayar, maka Tuan Krab pun setuju. Belum semenit bekerja, Otto dengan lancangnya langsung memecat Tuan Krab. Kesal dengan hal itu, Tuan Krab pun membuang Otto ke tong sampah Cambaket dan ditemukan oleh Plankton dan Karen, kemudian diadopsi. Saat menutup Krusty Krab, Tuan Krab menyuruh SpongeBob untuk menyimpan Krabby Patty sisa dan membersihkan dapur. Saat SpongeBob pulang, datanglah Plankton yang menyamar menjadi acar dan berusaha untuk mengambil Krabby Patty yang ditinggalkan oleh SpongeBob dan berhasil mencetak resepnya. Plankton yang awalnya hampir berhasil, tiba-tiba digagalkan dengan SpongeBob yang tiba-tiba datang untuk mencari kunci. Padahal kuncinya ada di saku SpongeBob sendiri. Setelah kejadian itu, akhirnya Plankton pun percaya pada perkataan Karen bahwa penyebab kegagalan Plankton selama ini adalah SpongeBob. Sementara itu, di istana Raja Poseidon, ia sedang mengeluh karena mulai tumbuh keriput di wajahnya. Ia pun menyuruh penasihatnya untuk mengambil siput untuk digosokkan lendirnya ke wajah Poseidon. Namun ternyata siputnya sudah tidak bisa menghasilkan lendir lagi dan persediaan siput juga sudah habis. Lantas Raja Poseidon pun menyuruh penasihatnya untuk melakukan sayembara pencarian siput. Plankton pun membaca sayembara tersebut dan memikirkan rencana jahat untuk menculik Gary. Saat SpongeBob sampai di rumah, ia tidak bisa menemukan keberadaan Gary. Ia mencari Gary kemana-mana, namun ia tidak bisa menemukannya. Patrick datang ke rumah SpongeBob karena melihat poster kehilangan Gary. Patrick menemukan suatu petunjuk berupa surat di tempat Gary, dan mereka pun mengetahui kalau Gary sudah diculik dan berada di kerajaan Poseidon di Atlantis. Awalnya, SpongeBob tidak berani untuk pergi ke sana, namun setelah diyakinkan oleh Patrick, mereka pun memutuskan untuk pergi ke kota Atlantis. Tiba-tiba, Plankton datang dan menawarkan SpongeBob dan Patrick untuk menjadikan Otto sebagai supir mereka. SpongeBob dan Patrick pun setuju, dan Plankton memerintahkan Otto untuk mengantarkan mereka ke Atlantis dan jangan kembali lagi. Karena SpongeBob tidak ada, maka keadaan Krusty Krab pun menjadi kacau. Karena tidak ada yang bisa memasak Krabby Patty selain SpongeBob. SpongeBob dan Patrick pun tiba-tiba berada di daratan dan sampai di sebuah kota bernama Corner Gulch. Di kota itu, SpongeBob dan Patrick bertemu dengan Mamang John Wick yang di sini berperan sebagai sebuah tanaman kering bernama Sage. Sage memberitahu SpongeBob dan Patrick bahwa mereka saat itu sedang bermimpi dan mimpi mereka saat itu memiliki makna yang mendalam. Sage di sana untuk menolong perjalanan SpongeBob dan Patrick. Namun SpongeBob dan Patrick harus menerima tantangan Sage dulu. Sage memberi mereka koin keberanian dan bilang tantangannya ada di bar di belakang mereka. Namun belum sempat Sage menjelaskan tantangannya, SpongeBob dan Patrick malah langsung masuk ke bar tersebut. Ternyata semua orang yang ada di bar tersebut adalah zombie. Sage pun menjelaskan bahwa tantangannya adalah SpongeBob dan Patrick harus membebaskan jiwa para zombie tersebut. Tiba-tiba pemimpin para zombie yang bernama El Diablo pun muncul dan menghalangi SpongeBob dan Patrick untuk menyelesaikan tantangan mereka. SpongeBob dan Patrick pun ditangkap dan dikurung oleh El Diablo. El Diablo bilang pada SpongeBob dan Patrick bahwa sesungguhnya itu semua bukanlah mimpi. Akhirnya, SpongeBob pun berhasil mengalahkan El Diablo dan membebaskan jiwa para zombie dan mereka pun pergi dari kota itu. SpongeBob dan Patrick pun terbangun dari mimpi itu. Tiba-tiba, Sage yang awalnya SpongeBob dan Patrick kira tidak nyata, ternyata sudah ada di bangku depan. Sage pun memperlihatkan pada SpongeBob dan Patrick mengenai kondisi Gary, di mana Gary sedang dipakai skincarean oleh Poseidon. Di lain sisi, Krusty Krab pun hancur karena tidak ada SpongeBob, dan Krab memberikan formula Krabby Patty kepada Plankton. Namun, Plankton tidak puas karena dia menang dengan mudah.
SpongeBob dan Patrick pun sampai di Atlantis. Sage memperingatkan mereka agar tetap fokus pada tujuan, karena kota Atlantis bisa menjerumuskan mereka ke dalam kesenangan sampai lupa tujuan mereka. Benar saja, baru memasuki gerbang, SpongeBob dan Patrick sudah tergoda dan malah menghabiskan waktu untuk bermain di sana. Mereka bermain judi dan menang terus sampai akhirnya mereka sadar di pagi hari. Ternyata mereka terbangun di depan istana Poseidon. Mereka pun masuk ke dalam istana. Awalnya mereka tidak diperbolehkan bertemu dengan Raja Poseidon oleh resepsionis. Namun akhirnya mereka pun berhasil masuk. Mereka masuk ke panggung pertunjukan yang dimana di sana ada Raja Poseidon. SpongeBob dan Patrick berusaha menghibur Raja Poseidon. Saat mereka melihat Gary sedang dipakai skincarean oleh Raja Poseidon, SpongeBob dan Patrick pun langsung berlari menuju Gary. Terjadilah perebutan di sana hingga SpongeBob dan Patrick pun ditangkap. Di Bikini Bottom, Tuan Krabs, Sandy, dan Squidward mencari tahu kemana perginya SpongeBob. Sampai akhirnya mereka melihat saluran TV dari Atlantis yang menyatakan bahwa SpongeBob akan dihukum mati. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke Atlantis dan menyelamatkan SpongeBob. Di penjara, SpongeBob merasa gagal. Di sana SpongeBob dan Patrick bertengkar karena kehilangan koin pemberian Sage. Lalu datanglah petugas eksekusi untuk membawa SpongeBob dan Patrick. Di lain sisi, Sandy dan yang lainnya ternyata sudah sampai di Atlantis. Mereka pun langsung masuk ke ruang eksekusi SpongeBob dan Patrick dengan cara menyelinap. Pengadilan terhadap SpongeBob dan Patrick pun dimulai. SpongeBob dan Patrick dinyatakan bersalah dan akan dihukum mati saat itu juga. Akan tetapi, Sandy and the Gang pun beraksi dan berbicara di hadapan para penonton. Sandy membuat pembelaan terhadap SpongeBob. Di sana, Sandy menceritakan kisah masa kecilnya ketika ia pertama kali bertemu dengan SpongeBob di Camp Coral. Sandy kecil awalnya tidak yakin ia bisa menjadi ilmuwan. Namun SpongeBob meyakinkan bahwa tidak peduli dari mana kau berasal, kejarlah mimpimu. Sandy mengatakan kalau SpongeBob bukanlah seorang penjahat dan meminta orang-orang untuk jangan menyakiti SpongeBob. Patrick pun memberi pembelaan juga. Dia menjelaskan tentang bagaimana kepedulian SpongeBob terhadap temannya, yang menceritakan masa kecilnya bersama SpongeBob yang mana SpongeBob adalah teman pertamanya. Walaupun sebenarnya Squidward tidak menyukai SpongeBob, ia memberi pembelaan kepada SpongeBob dengan bercerita bahwa dulu SpongeBob pernah menyelamatkan Squidward yang hampir putus asa untuk bermain klarinet. Tuan Krab tidak mau kalah. Ia pun juga menceritakan bagaimana dulu SpongeBob memotivasinya untuk membuka sebuah restoran sendiri. Mereka semua pun bernyanyi dan ternyata nyanyian itu hanyalah sebuah pengalih perhatian. Mereka pun kabur dengan membawa Gary. Mereka dikejar oleh pasukan kerajaan, namun akhirnya mereka berhasil keluar dari istana setelah mereka bekerja sama mengalahkan pasukan kerajaan. Di luar, mereka dikepung oleh Poseidon dan pasukannya. Bukannya kesal, Poseidon malah merasa senang karena pertunjukan mereka. Dan semua dakwaan pun dibatalkan dengan syarat SpongeBob harus mengembalikan Gary. Tentu saja SpongeBob tidak setuju, dan itu membuat Poseidon marah dan hampir menembak SpongeBob dengan garpunya. Namun, niatnya terhenti saat SpongeBob membicarakan tentang teman. Faktanya, Poseidon ini tidak memiliki teman. Semua orang yang ia anggap teman ternyata tidak menganggap dirinya sebagai teman. Sontak hal itu pun membuat Poseidon sedih hingga menangis. SpongeBob pun menghibur Poseidon dengan mengatakan bahwa SpongeBob akan menjadi temannya. Poseidon menceritakan tentang keriput di wajahnya dan SpongeBob bilang bahwa itu tidak berarti. Tidak ada yang peduli soal sedikit ketidaksempurnaan atau bahkan yang besar. Yang penting adalah bagaimana hati kita, bukan penampilan. Poseidon pun menunjukkan dirinya dengan membuka semua penunjang penampilan di tubuhnya, dan ternyata wujud asli Poseidon hanyalah seorang aki-aki tua. Sejak saat itu, Poseidon pun mulai bisa berdamai dengan ketidaksempurnaan dalam dirinya, dan ia pun melepaskan SpongeBob dan Gary, dan melepaskan seluruh siput yang pernah ia gunakan. Tamat, sungguh film yang mengandung bawang. Jujur, saya sendiri cukup terharu saat menonton film ini karena pelajaran hidupnya. Pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari film ini sangatlah banyak, sampai-sampai tidak bisa disebutkan satu persatu. Mungkin itu saja dari saya. Sekian.